Pagi-pagi semangat pagi semua, salam trading tenang senang. Kembali dengan Nofri Simajuntak di sini di video hari ini yang ke-6. Luar biasa, dari mulai saya upload mengenai dolar indeks euro USD, kemudian juga gold, GBP USD, USD JPY, saham BBRI dan BCA, terakhir mengenai cryptocurrency. Oke, kita langsung saja. Oke, sedikit saya jelaskan mengenai analisa sentimental ya. Di video sebelumnya mungkin saya menyatakan tidak ada analisa fundamental. Maksudnya tidak ada analisa fundamental pada video itu adalah di saat itu saya tidak memberikan analisa sentimental. Bukan berarti di Bitcoin tidak ada analisa sentimental. Nggak usah Anda jauh-jauh mencari-cari susah-susah dari website mana. Di cftc.gov itu ada mengenai data transaksi institusi besar, tetapi baru BTC USD alias Bitcoin. Dan di Trading Star juga kalau Anda klik ini juga ada mengenai Bitcoin itu. Nah, saya biasanya di Bitcoin atau cryptocurrency yang lain tidak menggunakan sentimental, murni saja analisa teknikal. Kenapa? Karena ada semacam keanehan yang belum bisa saya ungkapkan, tapi intinya analisa sentimental itu ada, datanya resmi dari cftc.gov, kemudian juga untuk analisa yang saya berikan, khusus untuk cryptocurrency, murni berkaitan dengan teknikal. Kemudian juga analisa teknikal yang saya akan sampaikan itu hanya kalau di pasar saham tuh kira-kira blue chip saja yang 20-30 besar dilihat dari kapitalisasi marketnya. Kalau Anda perhatikan ranking 1-10 itu adalah ini. Dan inilah nanti yang saya bahas, jadi bukan koin-koin micin. Kemudian juga, apakah window dressing berlaku juga di cryptocurrency seperti di saham? Silahkan Anda riset sendiri, walaupun mungkin karena cryptocurrency ini datanya masih terbatas alias masih baru, tidak bisa lengkap seperti data-data di saham, contohnya IHSG, saya menemukan pola 20 tahun terakhir 15 kali itu benar IHSG di Desember naik, 5 kali turun di cryptocurrency. Tentunya data sebanyak itu belum bisa kita temukan karena di TradingView saja untuk BTC USD atau Bitcoin itu paling mulainya dari tahun 2014. Oh ya, saya ingatkan kembali, hari Rabu, tanggal 1 Desember, saya akan memberikan webinar di Zoom dan itu gratis, bicara mengenai becoming a cryptopreneur. Nah ini, link pendaftarannya dan harus Anda isi lengkap, terbatas 40 peserta, itu bit.ly/daftar webinar kripto. Ini pakai bahasa Indonesia kriptonya ya. Apa yang akan saya bahas? Dasar, kemudian memilih koin, kemudian potensi, tentu juga resikonya. Anda tahu karakter saya bukan cuma memberikan yang baik-baik saja. Dan kira-kira apa sih persamaan perbedaannya dengan saham? Kemudian mana yang lebih beresiko, mana yang memberikan potensi keuntungan lebih tinggi? Oke, sekarang kita kembali lagi ke analisa teknikalnya. Kita masuk TradingView saja. Dimulai dari BTC USD, mungkin hanya 5 atau 6 koin saja kali ini, tetapi pasti lebih dari 2.
Kalau Anda perhatikan, kebanyakan cryptocurrency saat ini sedang mengalami yang disebut dengan koreksi. Saya kurang setuju dengan istilah crash ya, karena di kalangan para trader cryptocurrency kan turun seperti ini sudah dikatakan crash. Kenapa saya tidak setuju? Karena crash itu memberikan dampak psikologi yang menurut saya pribadi, terserah Anda tidak setuju, kurang baik ya. Koreksi itu kan seolah-olah kolaps ya, padahal yang namanya koreksi itu sebuah hal yang biasa. Anda misalkan cek saja di sebuah saham, misalkan dia naik, apakah dia pernah mengalami koreksi misalkan sampai 61,8%. Itu sebuah hal yang jamak, dan itu istilahnya koreksi, bukan crash. Sekali lagi, ini hanya pendapat pribadi saja. Di komunitas trading tenang-senang, lebih baik kita ganti istilah crash ini untuk cryptocurrency menjadi yang disebut dengan koreksi. Dan sekali lagi, peristiwa-peristiwa koreksi itu biasa karena kembali mengacu ke analisa teknikal, yang namanya tren itu bukan garis lurus, dan koreksi ini terjadi pada BTC USD. Kalau Anda perhatikan, di sini juga pernah terjadi koreksi. Jadi ini pun sebuah hal yang wajar dan tidak perlu panik. Justru buat trader-trader profesional yang mengerti mengenai buy on low, buy on support kuat, ini merupakan sebuah hal yang menarik. Dan saya sudah menandai ini sebagai sebuah area buy pertama. Kenapa? Karena ini ada potensi dia bounce di sini di Fibonacci 50%. Kemudian juga ini ada prapotensi yang disebut dengan falling wedge. Konfirmasinya kalau saya sih berharap dia masuk dulu ke dalam triangle ini, dan kalau kita bicara soal trading yang aman, lebih baik tunggu breakout ini. Dan kita nggak tahu kapan. Itu kalau Anda benar-benar mau aman. Tetapi kalau memang Anda mau lebih agresif, boleh aja Anda buy di sini, tentunya dengan money management yang baik, dan itu akan saya sampaikan juga dalam webinar Become a Cryptopreneur yang gratis tapi terbatas untuk 40 peserta. Silakan daftar segera, karena kalau lebih saya akan tolak. Nah, kembali lagi ke sini, jadi ini area buy saya yang pertama, kemudian ini area buy saya yang kedua. Kalau misalkan Anda ingin lebih mendapatkan harga yang sadis dalam tanda kutip, artinya benar-benar buy on low, ini Anda benar-benar kebawahkan saja dan Anda buy di 61,8% ini, atau misalkan di EMA 200 ini. Dan saya ini karena sifatnya analisa mingguan memberikan D1 saja. Lanjut, bagaimana dengan Ethereum? Sama sebetulnya, terjadi koreksi dan ini berpotensi bounce karena dia memasuki sebuah support di mana ini ada history high sebelumnya, dan di sini juga ada Fibonacci 38,2%, belum sampai 50% dari wave terakhir ini. Dan sebetulnya untuk lebih amannya, jika breakout trendline atau channel ini dululah Anda bisa melakukan aksi buy. Tetapi tidak tertutup kemungkinan karena ini ada potensi double bottom, Anda bisa juga melakukan aksi buy pertama di sini. Kemudian buy keduanya kira-kira di sini, karena di sini ada bullish engulfing, dan di sini juga ada Fibonacci 61,8%. Oke, sekarang kita masuk koin yang ketiga, Binance, BNB. Ini salah satu koin yang berpotensi mungkin bisa menggantikan Bitcoin sebagai market cap yang terbesar dalam cryptocurrency, dan ini juga sudah terjadi koreksi walaupun tidak sedahsyat BTC USD. Kemudian kalau Anda perhatikan, trendline ini merupakan sebuah support dan ini ada area buy. Saya menunggu
dia turun dulu ke sini, kena EMA 50, kena trendline, kemudian juga ini area buy. Kenapa? Karena saya mengambil histori dari high ini nih, dan ada potensi double bottom. Nah, seperti itu. Jadi, sabar saja karena kita belum terkonfirmasi apakah cryptocurrency ini akan melanjutkan tren kenaikannya. Itu sebetulnya belum ada tanda-tanda, jadi masih ada potensi koreksi. Kemudian bagaimana dengan Solana, koin yang keempat? Sorry, agak mungkin sekali-sekali memakai istilah pair karena sudah terbiasa di Forex Gold ya, karena koin itu sama juga dengan pair sebetulnya. Nah, pada Solana, ini juga koreksinya sudah cukup banyak, dan kalau kita tarik misalkan wave terakhir, di mana ini naik, kemudian dia turun ya, kemudian akhirnya dia naik, di sini Anda bisa menarik Fibonacci retracement. Nah, ini pada Solana. Ini adalah koin dengan market capital keempat terbesar di dunia, sesuai dengan info yang saya dapat dari web coinmarketcap.com. Nah, ini kembali lagi ke sini. Jadi, dia sedang menguji 61,8%-nya persis sekali. Jadi di sini ada support 61,8, di sini juga ada potensi double bottom, sehingga layak kita pantau untuk kita melakukan aksi buy. Sini ya, ini buy pertama, buy keduanya sebetulnya bisa saja di sini. Karena seperti juga di saham, di cryptocurrency biasanya saya tidak menggunakan stop loss, di mana saya tradingnya di spot market, di mana leverage-nya 1:1, sehingga mirip seperti di saham. Jadi ini bisa menjadi buy 2 ya. Oke, ini area supportnya. Di sini ada 78,6 dan 88,6, tetapi fokus dulu di sini. Ingat, Anda bisa entry jika ada pola pembalikan, baik itu di chart atau di candlestick pattern di H4, H1, dari turun menjadi naik untuk entry-nya. Kemudian seperti yang saya katakan juga, kita masuk koin yang ke-6. Ini ya, Cardano ya. Nah, ini juga penurunannya sudah cukup dalam ini. Ini ya, Cardano nih. Yang kelima, sorry. Yang kelima, Cardano. Yang keenam nanti Ripple atau XRP. Kita cek lagi Cardano-nya. Kalau kita tarik Fibonacci dari wave terakhir, sebetulnya ini ke sini. Nah, ini dia sedang menyentuh 78,6%, dan di sini juga ada history high sebelumnya, di sini juga ada bullish engulfing, sehingga ini bisa dijadikan sebagai area untuk melakukan aksi buy yang pertama. Kemudian aksi buy yang keduanya, kira-kira di sini. Oke, yang terakhir 6 saja cukup, XRP. Nah, ini buy pertamanya di sini. Ini ada potensi untuk dia rebound. Setelah ini ada bullish pin bar sebetulnya masuknya. Tinggal nanti Anda konfirmasi lagi di H4, H1 paling tidak ada potensi untuk candlestick pattern atau chart pattern reversal, di mana ini bisa misalkan double bottom-nya ini gagal, sedangkan buy
keduanya di sini. Ya. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengikuti webinar terbatas 40 gratis di hari Rabu jam 8 malam dengan menggunakan Zoom. Tadi Anda bisa lihat, Anda bisa kembali ke video sebelumnya untuk mendaftarnya, dan apa yang saya sampaikan ini tolong disikapi secara cerdas, terutama untuk money management dan untuk konfirmasi buy di 6 koin tersebut. Sekian, terima kasih, salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.